Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lele Pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada pertanyaan, ada dari akun Sukun Ireng ya. Misal sudah masa panen berarti sama tengkulaknya ditebas semua ya Om, apa masih dipilih yang ukur kecil ditinggal? Oke. Itu dari usia tebar sampai panen dikasih pakannya full pellet apa dikasih sampingan ayam atau pakan yang lain nggak Om? Oke. Teman-teman, itu ada pertanyaan yang memang harus saya jawab. Karena orang bertanya itu ya intinya bisa saja dia membandingkan idenya dengan saya. Kemudian bisa juga memang belum berpengalaman di bidang itu akhirnya tanya ya. Ada beberapa faktor, tapi saya jawab dengan sesuai dengan pengalaman sendiri. Itulah enaknya kalau kita punya pengalaman. Tapi sebelum saya jawab, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe apabila memang dirasa bahwa channel ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang baru mulai menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Teman-teman, saya jawab apa tadi? Tengkulaknya ya. Terkait tengkulak, teman-teman, yang pertama ketika teman-teman budidaya lele kan harus berhubungan dengan tengkulak ya. Karena pasarnya termasuk pasar grosir itu di tengkulak ya. Tanyakan dulu kebutuhan kepada tengkulak tersebut. Misalnya, contoh, teman-teman mau koordinasi dengan tengkulak A. Si tengkulak A ini ngambil lele, ukurannya berapa Pak biasanya? Dia jawab tuh sama tengkulak, saya ngambil ukur dari 6 sampai 9. Nah, berarti tengkulak itu biasanya beroriented kepada rumah makan ya. Akhirnya dia ngambilnya hanya beberapa ukuran. Kalau itu berarti yang kecil di sisanya ditinggal. Karena ada memang tengkulak-tengkulak kecil yang biasanya ngambil 1 kintal, 2 kintal gitu ya. Itu tengkulak masih kecil, tapi dia juga nanti akan bertambah besar. Biasanya diambilnya beberapa ukuran, yang ukuran kecil ditinggal. Nah, kemudian kalau jawabannya 6, ukur sekilo isi 6 sampai isi 13, berarti dia skalanya besar. Skala rumahan, skala rumah makan, skala ikan asap. Karena ikan asap itu butuhnya 11, 12, 13. Sekilo isi 11, 12, 13. Itu ya. Jadi random dia. Misalnya dia ngambil 100 kilo gitu. Biasanya kalau tukang asap itu sehari bisa 1 kintal lebih lelenya ya. Nah, itu biasanya diambil. Nah, kalau misalnya pengambilannya random dari ukur 6, 1 kilo isi 6 sampai isi 13, berarti teman-teman nggak usah bingung. Pasti diambil semua. Karena dengan budidaya seperti ini pasti juga akan ukurannya tidak sama. Ada yang pasti paling kecil biasanya ukur 10 lah kalau model seperti ini ya. Itu yang bisa saya jawab untuk yang pertanyaan pertama. Jadi tengkulak itu biasanya ngambilnya random tergantung tengkulaknya. Maka sebelum teman-teman diambil tengkulak, tanya dulu tengkulaknya biasanya ngambil ukuran berapa saja ya. Berarti kalau ada sisanya gimana Bang? Masukin lagi, besarkan sampai selesai ya. Berarti nambah pakan Bang? Enggak. Jadi hitungannya itu contoh, iya enggak apa-apa. Contoh misalnya tebar 3000 butuh 3 kintal. Sampai panen itu teman-teman biasanya ngabisin 9 sak. Yang 1 sak itu untuk sisanya. Itu dibesarin pakai 1 sak itu. Paham ya maksud saya? Oke. Itu yang bisa saya jawab. Untuk yang tengkulak itu ngambilnya yang kecil diambil atau ditinggal. Oke, ya terjawab sudah. Kalau belum puas dengan jawaban saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua pertanyaannya, itu full pellet atau menggunakan pakan alternatif seperti ayam atau ayam tiren dan sebagainya, atau CC apa itu, CP atau P atau apa itu yang gilingan daging itu ya. Oke, kita jawab. Sementara saya karena pengen orientasinya ke jenjang yang lebih besar, saya menggunakan pakan full pellet. Kenapa? Nanti akan saya sistemnya itu manajemen pakannya biar jelas. Kecuali kalau memang ada di sekitar saya nanti kebutuhan yang bisa saya ambil dengan skala besar sesuai dengan kebutuhan lele saya. Ada misalnya CCM, misalnya gilingan daging dari kepala ayam itu. Kalau misalnya di sini ada pabrik, karena di Bojonegoro rata-rata nggak ada pabrik Pak, nggak ada pabrik sosis, nggak ada pabrik lain-lain. Jadi ya kadang-kadang nggak ada gitu. Ya, kecuali mungkin di daerah-daerah Sidoarjo, daerah Pasuruan, itu banyak pabrik-pabrik sosis, pabrik-pabrik yang memang bisa diambil. Kalau memang skalanya besar diantrin nggak apa-apa, bisa ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau ditanya full pellet, saya sementara pakai full pellet. Ukuran berapa Bang? Ukuran min 2. Coba kita lihat ya. Kalau nggak percaya kita pakai full pellet. Ini karena baru 5 kolam,
Ya persediaannya tinggal segini, nanti kita akan beli lagi di awal bulan nanti kalau sudah panen ya. Jadi saya menggunakan full pellet. Nggak rugi bang. Nah, rugi enggaknya itu sudah ada di video saya sebelumnya. Sudah saya terangkan tentang penggunaan full pellet pakan itu rugi atau enggak. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini yang ukur umur 1 bulan lebih. Itu bulanan kayaknya ini. 1 bulan lebih lah ini. Nanti insya Allah per 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lagi nanti insya Allah panen yang ini. Karena ini kemarin yang kita kumpulkan dari sana. Itu yang bisa saya jawab teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Videonya singkat ya. Kalau menggunakan full pellet pasti untung. Insya Allah dengan manajemen pakan yang baik, dengan koordinasi dengan tengkulak yang baik ya. Jadi tengkulak bisa mengambil semuanya dengan kategori tengkulaknya tengkulak random. Dari ukuran sekilo isi 6 sampai sekilo isi 13 itu pasti diambil semua. Ya, kalau misalnya tengkulaknya hanya membutuhkan ukurannya itu spesifik, misalnya contoh ukuran sekilo 6 sampai sekilo isi 10, maka yang sebelum itu, yang setidak seukuran itu ditinggal. Yang kegedean ditinggal, yang kekecilan juga ditinggal. Itu ya yang bisa kami jawab. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan stimulus buat teman-teman semuanya. Salam sukses, lele Pomo. Assalamualaikum.